Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Igronizaan dengan NIM 01219162. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Narutama Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis manajemen piutang. Mata kuliah ini diajar oleh Bapak Dr. Agus Sukoco, STMM. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Pengertian piutang. Menurut Weigen, Kimmel, and Kieso dalam bukunya halaman 368 tahun 2013, piutang adalah jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seseorang atau perusahaan lain. Piutang ini merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, klasifikasi piutang. Piutang tidak hanya terdiri dari satu klasifikasi saja, namun ada beberapa klasifikasinya. Berikut ini adalah klasifikasi dari piutang. Berdasarkan jangka waktunya, menurut Kieso, Weigen, dan Warfeld dalam bukunya halaman 347 tahun 2010, piutang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, current atau short term atau bisa disebut piutang lancar yang dapat ditagih dalam 1 tahun atau selama siklus operasi berlangsung yang lebih panjang. Piutang yang dapat dilunasi oleh pihak debitur dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, non-current atau long term atau bisa disebut piutang tidak lancar, merupakan piutang selain dari piutang lancar, piutang yang dilunasi oleh pihak debitur setelah lebih dari 1 tahun lamanya. Berdasarkan transaksi penyebab terjadinya, menurut Ayrton dalam bukunya halaman 262 tahun 2009, piutang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Piutang dagang. Piutang yang berasal dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya diharapkan dapat dikumpulkan dalam waktu 30 hari atau 60 hari. Yang kedua, piutang wesel perjanjian tertulis antara satu pihak dengan pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Umur wesel biasanya 60 hari. Wesel dapat digunakan untuk transaksi penjualan barang maupun jasa. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan piutang selain piutang dagang dan piutang wesel. Contoh, piutang bunga, piutang karyawan, piutang dividen, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Menurut Weigen, Kimmel, and Kieso dalam bukunya halaman 347 tahun 2010, piutang digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, piutang dagang. Piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel atau wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Piutang jenis ini dapat berasal dari penjualan, pembayaran, atau transaksi lainnya. Dan yang terakhir, piutang non-dagang. Piutang yang mencakup selain piutang dagang, dan piutang ini bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya adalah piutang bunga, piutang karyawan, uang muka karyawan, dan lainnya. Selanjutnya, manajemen piutang. Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan,
dan menagih piutang dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan perusahaan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Fasilitas kredit dapat menjadi satu daya tarik yang ampuh untuk menarik konsumen. Namun, jika perusahaan tidak melindunginya dengan sistem yang baik, maka dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian tentunya. Selanjutnya, tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang tidak berlaku begitu saja tanpa adanya tujuan. Berikut ini merupakan tujuan dari manajemen piutang. Menurut Putra dalam bukunya halaman 31 tahun 2016. Tujuan manajemen piutang diantaranya 1. Meminimalisir piutang yang tidak dapat ditagih. 2. Meminimalisir panjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan piutang setiap pelanggan. 3. Meminimalisir biaya pemberian kredit dan biaya pengembalian piutang. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.